adik, ini di sini kakak mau lakukan pemeriksaan kesehatan gigi. Kalau boleh tahu adik nama lengkapnya siapa? Fitri Sinam. Mitri Fitri Sinam. Beatrice Sinam. Sinamun. Oke. Umurnya berapa adik? 18 tahun. 18 tahun. Ini sekarang Papua. Pekerjaannya Mahasiswa mahasiswa. Adik tinggalnya di mana? di BTN. Di BTN. Oke. Kalau boleh tahu nama orang tuanya? Indonesia saja. Adik agamanya apa? Katolik. Katolik. Bangsa Indonesia. Golongan darahnya tahu? Golongan darah. Oke, boleh tahu nomor teleponnya? 091 236 241 441. Oke, ya, terima kasih. Oke adik, kakak mau tanya, adik ada merasakan sakit gigi beberapa hari terakhir ini mungkin? Hanya Jeda. Oke adik, kakak mau tanya, ini adik ada rasa bagian gigi yang sakitnya bagaimana? di rahang bawah. Rahang bawah bagian Benar. rahang bawah bagian kanan. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan sakitnya? 2 bulan. Adik sekarang ada rasa kayak demam atau apa gitu? Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya. Adik ada kayak mau rasa sesuatu di gigi, ada kasar-kasar seperti itu? Contohnya kayak pas sentuh dengan lidah giginya terasa kasar, ada karang gigi, mau dibersihkan juga tuh? Tidak. Oke, selanjutnya saya mau tanya, ini adik dalam 5 tahun terakhir pernah dinyatakan mengalami sakit yang serius? Tidak. Apakah adik mengalami pembekuan darah? Tidak. Adik ada alergi terhadap obat-obatan atau makanan atau terhadap minuman? Tidak. Adik dalam keadaan mengonsumsi obat-obatan? Tidak. Sebelumnya adik pernah dirawat giginya? Belum pernah. Apakah adik tahu cara menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar? Adik kalau sikat gigi 1 hari berapa kali? 2 kali. Oke. Adik tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar? Tahu. Adik makan makanan manis dan lengket juga? Ya, makan. Oke. Adik makan yang makanan berserat, berair? Ya, makan juga. Adik minum teh? Minum alkohol? Oke, tidak. Minum minuman bersoda? Tidak. Contohnya seperti Sprite, Fanta. Oh ya, Kak. Berarti minumnya adik. Merokok? Tidak. Mengunyah dengan satu sisi? Tidak juga. Oke. Adik mengunyah siripina? Tidak. Oke, selanjutnya adik, di sini saya mau melakukan pemeriksaan gigi. Tadi boleh dibuka mulutnya supaya saya boleh lihat. Boleh dilebarkan lagi adik. Kenapa? Ya. Kenapa begini Dela? Kenapa? Ini ada rasa tekan. Nah, ini ada karies di sini. Coba lihat sini. Nah, ini juga ada.
rasa sakit tidak. Oke Kak, selanjutnya kita akan melakukan tindakan selanjutnya. Jadi kakak dan saya boleh ke ruangan sebelah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sama adik tentang kartu status. Yaitu yang pertama di sini dalam pengisian kartu status, Adi harus taruh nama lengkapnya Adi, tapi harus pakai huruf kapital, huruf besar semua. Terus di sini juga NIM ditaruh, terus tanggal Adi melakukan pemeriksaan itu Adi juga harus taruh di sini. Untuk nomor kartu nanti itu tugas dari bagian penanggung jawab laboratorium. Kemudian di sini ada pengkajian. Yang pertama ada identitas pasien. Di sini kita bisa menanyakan sama pasien atau meminta kartu identitas untuk dilihat. Nah, di sini harus ingat kalau kita mau taruh nama pasien harus pakai huruf kapital juga. Harus pakai huruf besar kayak huruf begini semua. Semuanya yang ada di bagian sini. Umurnya juga kita taruh, terus jenis kelaminnya juga kita taruh pakai huruf besar. Pekerjaannya contohnya dia mahasiswa, berarti kita harus pakai huruf besar. Terus alamatnya juga contohnya dia di Liliba, berarti kita taruh pakai huruf kapital. Nama orang tuanya pun sama pakai huruf kapital. Agamanya pun, bangsa, golongan darah, nomor telepon otomatis pakai huruf. Oke, angka maksudnya. Oke, di sini untuk keluhan utama pasien. Di sini keluhan utamanya dia, di sini ada 5W1H. Nah, berarti kita harus menanyakan apa, di mana, siapa dan sebagainya itu kita harus cantumkan di sini. Berarti contohnya di sini. Pasien datang ke klinik JKG untuk memeriksakan giginya yang terasa sakit. Ini contoh ya, terasa sakit bagian rahang bawah kanan. Nah, kan bahwa ada sakit di bagian rahang bawah kanan. Kemudian kita tanya lagi, sudah sejak kapan? Berarti dia jawab contohnya kayak adik tadi, itu sudah sejak 2 bulan yang lalu. Nah, kemudian pasien datang dalam keadaan sehat. Nah, di sini ada keluhan tambahannya dia. Keluhan tambahan di sini, contohnya pasien juga dia ingin bersihkan karang gigi. Begitu, berarti kita di sini harus membersihkan karang giginya juga. Berarti taruh di sini pasien juga ingin dibersihkan giginya yang terasa kasar jika disentuh dengan lidah. Nah, nanti ditulis di sini. Nah, terus di sini ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu di sini ada tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, berat badan dan tinggi badan. Di sini kita harus isi semua. Ini kan Adi akan dapat nanti di mata kuliah KDM. Sekarang ada sementara mata kuliah KDM kan? Berarti belajar tentang TTV seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada untuk kesadarannya dia. Kalau seandainya adik bertanya sama ini pasien dan pasien menjawab dengan jawaban yang tepat dan dia dalam keadaan yang sadar, berarti dia kompos mentis. Jangan lupa di lingkar sini. Berarti pasien menjawab dalam keadaan sadar seperti itu. Kemudian di sini ada screening nyeri. Screening nyeri ini kita bisa lihat ketika pasien datang. Ketika pasien datang itu kita lihat apakah dia datang dengan dia punya wajah yang sakit atau tidak, seperti itu. Kita lihat bukan wajahnya yang sakit, ini respon wajahnya maksudnya. Kita lihat di sini apakah dia datang dengan wajahnya yang aduh seperti itu, kayak sakit sekali saya punya gigi, berarti dia di situ menunjukkan wajahnya dia yang tidak baik-baik saja. Berarti kita bisa lihat di sini. Di sini ada yang nyeri hebat, berarti kita bisa taruh dia di sini 8. Durasinya sudah berapa lama, frekuensinya berapa. Terus kita lihat, kita tanyakan
bagaimana rasanya, apakah itu bagian giginya itu dia tertusuk atau terbakar, tertekan atau bagaimana, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kita tanya tentang riwayat kesehatan umum. Ini kita tanya tapi minta pasien untuk jawab sesuai dengan yang dia alami, seperti itu. Jangan karena ditanya apa begitu jadi dia hanya iya saja semua, tapi minta dia untuk dijawab dengan sesuai apa yang dialami oleh pasien. Jadi, kalau seandainya dia ada sakit TBC, ditanyakan gitu, apakah pernah mengalami batuk-batuk yang sampai keluar darah, atau ketika berada di lingkungan luar apakah ada rasa sesak napas yang sampai berlebihan, bisa jadi itu asma, seperti itu. Kemudian ditanyakan semuanya ini. Riwayat kesehatan gigi juga ditanyakan. Kemudian pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral ini di sini ada muka, kita lihat wajah dari pasiennya kita. Dia wajahnya simetris atau tidak. Simetris itu contohnya dia normal wajahnya. Kalau tidak simetris kayak pipinya bengkak, seperti itu. Dia bengkak karena dia punya gigi ada berlubang. Terus berlubang sampai sudah membuat dia bengkak, atau bisa jadi ada gigi yang tumbuh, gigi M3, gigi geraham tumbuh dan tidak dapat ruang dan bikin kita punya gigi bengkak, gusi bengkak. Itu juga mempengaruhi kita punya bentuk wajah. Nah, otomatis di sini dia tidak normal. Tapi kalau biasa-biasa saja berarti dia normal dan simetris. Terus kelenjar limfe submandibular itu ada di bagian bawah sini, di bagian kelenjar ludah. Begitu. Nanti kita melakukan pemeriksaan, kita raba di bagian sininya pasien. Kita dari arah belakang, kita pegang. Apakah dia ada seperti benjolan atau tidak? Kalau seandainya dia tidak ada benjolan, terus dia lunak dan tidak sakit, berarti dia normal. Tetapi kalau seandainya kita merasa ada seperti lunak di sini, dan kalau dia keras dan pasien merasakan sakit, berarti itu tidak normal. Bisa jadi juga disebabkan karena gigi yang sakit tadi, gusi bengkak juga bisa. Kemudian di sini ada pemeriksaan intraoral. Ini tadi kan pemeriksaan ekstraoral. Ekstra itu artinya di luar dari rongga mulut, sedangkan intra di dalam rongga mulut. Oral itu maksudnya mulut. Oke, ini pemeriksaan intraoral. Di sini kita lihat sama-sama. Untuk yang angka 5, 6, 7 dan 8, ini untuk gigi susu. Untuk gigi susu. Sedangkan mulai dari 1, 18, kemudian ada 28, 38, 48, dan bagian yang ini untuk gigi tetap. Kalau dalam pengisian ini, contoh, kalau untuk pengisian gigi susu, kalau dia gigi sehat, kita taruh dia A. Kalau seandainya dia gigi berkaries, kita taruh dia B. Seperti itu. Terus kemudian kalau untuk gigi tetap, gigi permanen, kalau seandainya dia gigi sehat, kita taruh dia 0. Kalau dia gigi berkaries, kita taruh 1.